Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan berdoa mulai. Doa selesai. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat melanjutkan proses belajar mengajar seperti yang dapat kita laksanakan pada saat sekarang ini. Khususnya salawat dengan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat arwahnya kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pendidikan yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Seterusnya Anda Bapak yang Bapak sayangi, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ambil absennya di Google Form, kemudian tulis ada beberapa angket yang harus diisi tentang proses pembelajaran kita yang telah kita laksanakan beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, bagaimana dengan tugas yang Bapak berikan? Ada kendala? Kalau ada, silakan buka saja forum diskusi dalam Google Classroom. Nanti akan Bapak jelaskan mana yang jadi permasalahan dalam tugas yang diberikan minggu kemarin. Oke, untuk minggu ini kita masuk pertemuan selanjutnya, itu tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, barisan aritmatika. Oke, dalam pembelajaran kita hari ini diharapkan nantinya yang pertama itu anak-anak, Bapak dan Anda semuanya mampu mengetahui apa itu barisan aritmatika. Mampu mengetahui barisan aritmatika. Kemudian nanti juga diharapkan dalam pembelajaran hari ini kita semua dapat menentukan bentuk umum dari barisan aritmatika ini. Bagaimana bentuk simpelnya nanti dari barisan-barisan aritmatika yang ada. Dan selanjutnya Anda bisa menentukan dengan mudah jumlah barisan aritmatika yang sukunya tidak dituliskan, tapi hanya dituliskan suku banyaknya. Itu nanti harus kita belajar ini. Kemudian nanti juga belajar ini Anda juga mampu menentukan suku tengah atau suku tengah dari suatu barisan aritmatik. Sekarang kita mulai dulu pembelajaran kita itu dengan apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah komponen-komponen yang disusun secara teratur dalam suatu bentuk barisan. Contoh 2, 5, 8, 11, 14 sekian sampai ke suku terakhir. Ini adalah sebuah barisan. Ini adalah sebuah barisan. Mana barisan yang Bapak tuliskan ini adalah barisan tidak hingga. Sini ada komponen-komponen yang disusun secara teratur. Nih ada 2, 5, 5 ke 8, 8 ke 11, dan 11 ke 4. Sini untuk ini adalah suku pertama. Suku pertama. Atau biasa ditulis dengan U1. Itu pun selanjutnya ini adalah suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Ini adalah poin-poin yang
ada dalam penelitian bahasa aritmatika. Kemudian untuk suku pertama ini juga biasa disebut dengan A. Jadi untuk suku pertama ini juga bisa dilambangkan dengan A. Sehingga dalam pembelajaran bahasa aritmatika itu kita nanti akan ditanyakan berapa nilai dari suku K sekian-sekian. Nah, di sini ditulis ada 1, 2, 3, 4, 5 buah suku. Dan nanti ditanyakan berapa nilai suku K21. Ini misalnya. Nah, jadi bagaimana kita nanti menghitung ini, mencari nilai ini dengan mudah. Kalau kita bikinkan, kita tulis ini sampai selanjutnya, ini akan lama. Kapan nantinya Anda akan selesai? Sedangkan kalau dalam jawab soal itu waktu kita cuma 1 atau 2, 3 menit. Nah, sekarang coba kita bikin sebuah bentuk persamaan. Ya, di sini 1, 5, satunya 2, U2-nya 5, U3-nya 8. Sekarang coba kita bikinkan bentuk umumnya. U1 sama dengan A. Dan lanjut, U2 sama dengan U1 ditambah nih. Sini di antara 2 dan 5 ini ada selisih. Nah, mana selisih? Untuk kita cari selisih itu U2 dikurang U1. Nah, dikurang 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Itu adalah beda. Jadi di sini ada juga yang namanya beda. Atau biasa dilambangkan dengan B. Ini. Sehingga untuk kita menentukan sebuah rumus, nih, kita lihat U1 untuk mencari U2 sama dengan U1 ditambah beda. Itu pun selanjutnya U3 sama dengan U2 ditambah beda, atau U1 ditambah beda tambah beda. Pun saja U4 sama dengan U3 ditambah beda sama dengan U1 ditambah beda tambah beda tambah beda, atau sama dengan U1 ditambah 2B dan U1 ditambah 3B. Oke, dari bentuk kesamaan ini ada Anda bisa simpulkan bagaimana bentuk umum dari kita mencari suku KN atau suku K sekian-sekian dari soal. Oke, sekarang kita lihat U1 sama dengan A, atau U1 sama dengan U1, dan U2 ini sama dengan U1 ditambah beda. U3 sama dengan U2 tambah beda, atau sama dengan U1 ditambah beda sama dengan U1 tambah 2 beda. Nah, dan ini lagi U4, U3 tambah beda, atau sama dengan U1 tambah beda ditambah beda tambah beda sama dengan U1 ditambah 3 beda. Sekarang kita lihat, kita ambil bentuk umumnya UN sama dengan apa, kita lihat sini. Ini adalah N-nya adalah 4, N4. Untuk di sini kita ambil yang pertama itu. Ambil yang pertama U1 ditambah. Kita lihat ini untuk 3 kita lihat berapa jumlah bedanya, adalah 2. Dan kita lihat 4 berapa bedanya, 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya
UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Sehingga bentuk umumnya kita ambil bentuk umum. Ambil UN sama dengan U1. U1 tadi dilambangkan dengan A. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Ini adalah bentuk umum dari kita mencari nilai suku K sekian-sekian atau nilai suku KN. Untuk lebih memahami, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya kita ambil dari yang pertama tadi. Kita sudah punya sebuah barisan 2, 5, 8, 11, dan 14. Nah, sekarang tentukan atau berapa nilai suku K21 dari barisan ini. Nah, berarti yang ditanya itu adalah U21. U21 sama dengan A. Kita lihat bentuk umum tadi terlebih dulu. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, sekarang untuk nilai N yang ditanya, N itu adalah U21. Kita ambil nilai A. A nya itu adalah 2, ini adalah U1. A sama dengan U1. Jadi nilai A itu adalah 2. Masukkan ke rumus lagi. N dikurang 1 berarti 21 dikurang 1 dikali beda. Nah, sekarang kita cari lebih dulu nilai bedanya. Beda sama dengan U2 dikurang U1. Sehingga U2 nya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti bedanya adalah 3. Sekarang kita masukkan ke rumus. U21 dengan 2 ditambah 21 dikurang 1 dikali 3. Sehingga 2 ditambah 20 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 60. Sehingga hasilnya itu adalah 62. Nah, sehingga jadi suku K21 adalah 62. Nih. Jadi sini baik kita lihat. Kalau kita bikinkan ini loncat 3 seterusnya sampai ke suku K21 itu adalah 62. Nah, 62. Ini. Adalah barisan K21. Nah, kalau Anda bikinkan ini loncatnya, bikinkan 2, 5, 8, 11 tambah 3 sampai ke suku K21 itu Anda akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan ini. Nah, jadi inilah bentuk sederhana atau bentuk simpel dari kita untuk mencari suatu persamaan atau suatu nilai suku KN dengan mudah. Penting kuncinya itu adalah pertama kita harus memiliki itu U1. Dan kita juga harus bisa mengetahui bedanya, berapa beda dari barisan aritmatika yang ada. Baik, sejauh ini ada yang Anda bertanyakan? Kalau ada silakan ditanyakan di Google Classroom, nanti kita bacakan atau kita jelaskan ulang. Oke. Untuk contoh soal nanti dalam bahan ajar yang Bapak kirim itu ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan dan untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke menentukan jumlah dari suatu barisan aritmatika. Jumlah
dari banyak. Nah, sekarang kita itu masuk ke poin kedua, itu bagaimana kita mencari jumlah dari suku banyak dengan cara mudah. Oke, sekarang untuk menentukan jumlah dari suku banyak ini, kita itu harus menggunakan cara yang simpel. Nah, kenapa? Kalau kita gunakan cara yang panjang itu nanti Anda bisa kewalahan dan akan mudah salah dalam melaksanakan. Contoh, kita punya barisan itu 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Misal nanti soalnya adalah tentukan jumlah 13 suku pertama. Sebenarnya ada 4. Jumlah 13 suku pertama. Tidak mungkin Anda bikinkan 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23. Mungkin Anda bikin ini sepanjang-panjangnya. Tentu kita harus gunakan konsep umum dari pembelajaran kita yang akan kita usahakan. Oke, sekarang untuk bentuk umumnya itu adalah S. Oke, sebelum kita bahas bentuk umum, jelaskan dulu. Tadi dalam menentukan baris itu dikatakan UN. Kenapa? Karena UN itu adalah melambangkan suku KN. Sedangkan untuk pembelajaran kita saat ini itu adalah jumlah. Jadi jumlah ini dilambangkan dengan S, dan sukunya tetap dilambangkan dengan N, sehingga SN itu adalah lambang dari jumlah suku banyak. Karena konsep umumnya itu adalah SN ini adalah 1/2 A 1/2 N di 2A nih, 1/2 N kali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nih ya, ini adalah bentuk umum dari menentukan jumlah suku banyak. Bentuk umumnya. Sekarang kita bikinkan sebuah contoh soal. Dari soal yang ada, tentukan jumlah tiga belas suku pertama. Nih, sekarang kita masukkan samaan kita ke dalam bentuk umum tadi. Lihat, SN sama dengan N nya adalah SN. Tapi sebelum kita bikin ke dalam bentuk umum, kita cari dulu unsur-unsur yang ada dalam rumus. Kita lihat, rumus itu ada N. N ini ada soal yang ditanyakan, itu ada 13. Kita bikinkan dulu. Dan A, terlihat A nya adalah suku pertama. Suku pertamanya itu adalah 3. A sama dengan 3. Kemudian beda sama dengan U N dikurang UN kurang 1. Kita lihat sini, ambil 15 kurang 11 sama dengan 4, atau 11 kurang 7 sama dengan 4, 7 kurang 3 sama dengan 4, berarti bedanya adalah 4. Tinggal sekarang kita masukkan rumus. S 13 sama dengan 1/2 N nya tadi 13, 1/2 13 dikali 2A, 2 dikali A tadi adalah 3, ditambah
N nya 13 dikurang 1 dikali beda. Bedanya sama dengan 4. Masukkan, kerjakan. 2 kali 13 dikali 6 ditambah 12 kali 4 hingga 13 seper 2 kali 13 dikali 6 ditambah 48 seper 2 dikali 13 dikali 6 tambah 48 sama dengan 54 hingga S13 sama dengan 13 dikali 54 2 dengan 27. Oke, berapa hasil kalian? 27 kali 13. Sekarang kita kalikan 27 kali 13. 27 kali 13. 3 kali 7 21 2 6 81 27 1 5 351. Oke, nih jadi jumlah 13 suku pertama itu adalah 351. Oke, mudah kan untuk pembelajaran kita hari ini. Sejauh ini ada yang mau Anda pertanyakan? Kalau ada silahkan kita diskusikan dalam Google Classroom. Untuk mempermudah Anda dalam bahan ajar yang Pak berikan itu ada beberapa contoh soal lagi. Kemudian ada beberapa soal-soal yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian poin ketiga tadi, yang ketiga itu kita menentukan nilai suku tengah. Untuk suku tengah ini yang kita perhatikan lebih dahulu itu adalah berapa jumlah sukunya. Kalau sukunya jumlahnya ganjil, kita bisa gunakan rumus. Tapi kalau sukunya genap, nanti kita cari poin per poinnya. Sekarang untuk ganjil, suku tengah. Suku tengah ini dilambangkan dengan UT atau suku tengah. Untuk rumus umumnya itu adalah seper 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Jadi, mari kita lihat. Nih, ini adalah untuk umumnya. Dengan syarat barisan ganjil. Jumlah barisannya itu harus ganjil. Sekarang kita bikinkan sebuah barisan. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Soal, tentukan suku tengah dari U21. Kita lihat soalnya dulu. Tentukan suku tengah dari U21. Berarti untuk jumlah suku dalam bahasa ini adalah 21. Berarti 21 termasuk ganjil. Berarti memenuhi syarat dari kita untuk membuat rumus bentuk umum tadi. Sekarang kita masukkan ke rumus. UT sama dengan seper 2 kali 2. Kita lihat A nya berapa? A adalah suku pertama adalah 3. 2 dikali 3 ditambah N nya berapa? N nya 21. 21 dikurang 1. Lihat bedanya. Coba U2 kurang U1, 5 kurang 3, 2. U3 kurang U2, 7 kurang 5 sama dengan 2 juga.
sehingga bedanya itu adalah 2. Sekua 2 kali 6 ditambah 20 dikali 2 kemudian sekua 2 kali 6 ditambah 40 sama dengan 6 tambah 40 ke 2, sehingga hasilnya adalah 6 40 ke 2 lagi 3 coba 20 hingga sama dengan 23. Nah ini adalah suku tengah dari barisan K21. Oke, sejauh ini ada yang Anda bertanyakan? Kalau ada silakan Anda diskusikan dalam grup. Bapak tunggu dalam waktu 15 menit ini untuk kita diskusi dalam Google Classroom kita. Untuk materi yang Bapak berikan nanti di Google Classroom akan Bapak kirimkan bahan ajarnya, mana dalam bahan ajar itu ada soal-soal dan ada latihan. Jadi untuk latihan terus dibikinkan pekerjaan rumah dikumpul minggu depan. Untuk soal-soal silakan Anda pahami soal-soal yang ada untuk menambah pemahaman lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini Bapak rasa cukup. Mari kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak salah jangkal mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.